Kamar mandi, satu ruangan yang selalu ada di setiap bangunan, entah itu di rumah, kantor, tempat ibadah, mal, dan lain sebagainya. Kamar mandi pasti ada. Ya, memang tujuan dibuat untuk memenuhi salah satu hasrat manusia, yaitu membersihkan diri alias mandi, buang air, atau kegiatan lainnya. Aku Risman, asal Purwokerto, pernah kuliah di Jogja. Mulai kuliah tahun 2007 hingga akhir lulus pada tahun 2011. Dalam rentang waktu itu, aku 3 kali pindah kos. Jadi, ada 3 tempat yang jadi tempat tinggal selama kuliah. Kenapa harus pindah kos sampai 3 kali? Ya, memang ada alasan tertentu. Semasa kuliah itu, kendala ekonomi mengharuskanku untuk tinggal di kos yang sederhana dan seadanya. Aku nggak mampu kalau mau kos di tempat bagus dan mahal. Nggak ada uangnya. Seperti yang banyak teman-teman lain mungkin alami, tempat kos pertama pasti hanya sementara. Nggak pernah lama, karena kos pertama biasanya yang penting ada tempat buat tidur dulu. Tapi, walaupun kere, aku juga punya keinginan untuk tinggal di kos yang nyaman. Nggak gembel-gembel amat lah. Dengan pikiran seperti itu, setelah tersiksa dengan keadaan di tempat pertama, akhirnya aku dapat kos yang lebih mendingan. Tempat kos kedua ini di daerah Kaliurang, kos murah dan sederhana, namun bersih dan cukup nyaman. Bentuknya rumah bertingkat memanjang ke belakang, isinya ada sekitar 15 kamar saling berhadapan. Semua kamar hanya terisi meja dan tempat tidur. Kamar mandinya gimana? Ada 4 kamar mandi berukuran sedang yang letaknya di paling belakang. Semuanya masih mengandalkan bak air dan gayung, nggak ada shower pancuran. Gambarannya seperti itu kira-kira. Namanya juga kos sederhana dan murah. Jangan harap suasananya cerah terang benderang. Kos ini kelihatan sedikit kusam dan temaram di kala malam. Begitu juga dengan kamar mandinya. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kamar mandinya nggak kecil, masing-masing berukuran sekitar 3 kali 3 meter, dengan bak air di dalamnya. 4 kamar mandi berjajar dari kiri ke kanan. Penerangan di dalam hanya ada lampu 5 watt, sama sekali nggak terang. Kalau kata teman-temanku, yang penting masih kelihatan aman, begitu. Ya sudah, namanya juga terkendala budget, aku harus terima. Oh iya, satu lagi, bak air di kamar mandi warnanya gelap. Bukan karena jarang dibersihkan, tapi memang dicat warna gelap. Jadi airnya kelihatan gelap juga. Padahal sebenarnya bersih. Kenapa aku cerita tentang bak ini? Karena nanti ada kisah tersendiri. Lalu waktu pun berjalan, menjalani hari tinggal di tempat kos itu. Awalnya nggak pernah merasa ada keanehan atau kejanggalan apapun juga. Walaupun beberapa kali merasakan keanehan khususnya di dalam kamar mandi. Tapi aku nggak pernah memikirkannya lebih jauh. Belum pernah. Aku termasuk orang yang penakut, parnoan. Jadi kalau sekiranya sedang merasa ada yang aneh atau menyeramkan, akan berusaha keras untuk mengabaikan dan mengalihkan pikiran ke hal lain. Nggak mau tenggelam dalam ketakutan karena overthinking. Di kos ini, awalnya sudah beberapa kali mengalami kejadian yang agak sedikit mengganggu, tapi masih belum masuk ke tahap menyeramkan. Jadi aku masih bisa dengan mudah mengabaikan. Seperti contohnya, ketika sedang mandi tiba-tiba lampu kamar mandi mati, tentu saja jadi gelap. Itu terjadi ketika awal-awal aku tinggal di situ.
Jadi kemungkinannya teramat kecil kalau ada teman kos yang jahil mematikan lampu. Nggak mungkin, karena waktu itu kami belum terlalu akrab. Lalu beberapa belas detik kemudian, lampunya menyala lagi. Kejadian seperti ini beberapa kali terjadi. Contohnya lagi, pada suatu hari ketika sedang mengguyur badan menggunakan gayung, tiba-tiba aku mendengar suara orang yang berdehem. Kaget? Iyalah, karena kedengarannya bukan dari luar, tapi dari dalam. Makanya, kalau kita mandi pakai gayung, mata selalu terpejam ketika sedang mengguyur air dari atas kepala kan? Nah, aku takut kalau ketika buka mata setelah terpejam, tiba-tiba ada wajah seram di hadapan. Wajah pemilik suara berdehem itu. Kejadian-kejadian aneh dan janggal itu, seiring berjalannya waktu, tarafnya semakin meningkat. Perlahan sedikit demi sedikit, makin lama makin menyeramkan. Di awal tadi aku sempat membahas tentang bak air. Bak air permanen yang dicat warna gelap. Karena itulah makanya aku nggak bisa melihat dasar bak dengan jelas. Pada suatu hari, aku pulang malam. Lelah letih kurasa setelah bergelut dengan perkuliahan seharian. Seperti biasa, setelah sampai kamar, rebahan sebentar, lalu aku berniat untuk mandi. Gayung berisi perlengkapan sudah di tangan, handuk melingkar di leher. Sekitar jam 10-an aku melangkah ke kamar mandi. Untuk sampai, aku harus melewati 5 kamar, karena kamarku letaknya berada di tengah. Dan sepertinya penghuni kos yang lain sudah tidur atau malah belum pulang, karena nggak ada kehidupan sama sekali, sepi saja. Ketika sudah sampai di daerah kamar mandi, aku memilih yang kedua dari kiri, lalu masuk ke dalamnya. Nggak ada yang aneh. Aku kemudian mandi seperti biasanya. Sampai akhirnya ketika hendak melakukan siraman untuk membasuh busa sabun di badan, sesuatu terjadi. Bak air memiliki kedalaman sekitar 1 meter. Waktu itu airnya dalam keadaan penuh. Nah, ketika sedang mengambil air, aku merasa ada sesuatu di dalam bak mandi yang menyentuh gayungku. Seperti gayung yang sedang aku pegang ini membentur sesuatu. Aku merasa seperti itu. Aku yakin itu. Lalu gayungku itu membentur apa? Karena penasaran itulah aku lalu mendekatkan wajah ke permukaan air dengan tujuan untuk melihat ke dalam bak. Ada apa sih di dalam? Nah, bak yang dicat warna gelap ini tentu saja membuatku harus sedikit bekerja keras untuk menajamkan penglihatan. Ditambah lampu yang hanya 5 watt. Ketika permukaan air sudah tenang, nggak bergelombang lagi, ditambah dengan mata yang sudah terbiasa dan fokus, akhirnya aku melihat sesuatu. Di dalam bak, melihat ada wajah. Sekilas aku melihatnya itu adalah wajah laki-laki yang sama sekali nggak aku kenal. Awalnya masih nggak yakin, lalu terus menatapnya, coba memastikannya lagi. Ternyata benar, itu wajah laki-laki. Ada kepala di dalam bak air. Beberapa detik kemudian aku langsung lari keluar. Ketika melihat wajah itu, akhirnya tersenyum. Sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa berikutnya lebih menyeramkan lagi. Terjadi sekitar 6 bulan aku sudah tinggal di situ. Awalnya aku dengar kabar kalau salah satu penghuni kos ada yang sakit sudah hampir 1 bulan lamanya. Teman yang sakit ini akhirnya pulang ke rumah orang tua, sampai nanti benar-benar sembuh. Aku yang gak terlalu akrab dengan teman yang sakit ini, mendengar selentingan kabar dari penghuni yang lain tentang penyebab dia bisa sakit. Katanya dia sakit karena shock. Katanya sebelum sakit dia melihat pocong di dalam kamar mandi. Pocong itu berdiri di belakang ketika sedang buang air. Itu cerita benar, Man.
Ketika terjadi aku sedang ada di sini, kamu malah nggak ada. Begitu kata Ansor, tetangga kos sebelah kanan. Kalau memang seperti itu, kok ya seram sekali. Aku berpikir begitu. Lalu hanya bisa berharap semoga aku nggak akan mengalami hal yang sama. Tapi ya harapan tinggal harapan. Pada suatu hari beberapa minggu kemudian, aku pulang larut malam, sekitar jam 11 sampai di tempat kos. Seperti biasa, setelah rebahan sebentar aku langsung ke kamar mandi. Karena sudah larut, waktu itu kos sudah sepi. Nggak ada kedengaran aktivitas penghuni. Awalnya malas, tapi kok badan terasa lengket. Akhirnya aku putuskan untuk mandi. Ketika sudah di depan kamar mandi, aku memilih yang paling ujung karena yang lain pintunya tertutup seperti ada isinya. Setelah di dalam, aku lalu mulai mandi. Normal, nggak ada kejadian aneh. Walau sedikit deg-degan mengingat sudah banyak peristiwa yang seram terjadi. Apalagi ini sudah nyaris tengah malam. Singkatnya, mandi hampir selesai. Hanya tinggal mengeringkan badan dengan handuk. Aku handukkan menghadap pintu. Di pintu kamar mandi menempel cermin bundar seukuran wajah. Cermin yang sering ada di dalam kamar mandi pada umumnya. Aku membasuh seluruh badan, termasuk kepala dan wajah. Ketika sedang mengeringkan kepala ini, sudah pasti aku nggak bisa melihat apa-apa karena pandangan tertutup handuk. Ketika selesai, pandangan akhirnya bisa bebas nggak lagi terhalang handuk. Aku melihat cermin di hadapan, cermin yang menempel di pintu. Terhenyak, jantungku berhenti berdetak ketika melihat pocong dari pantulan cermin. Pocong itu berdiri di belakangku. Walaupun hanya bisa melihat wajah dan kepalanya saja, tapi tetap sangat menakutkan. Kemudian, lagi-lagi aku langsung lari terbirit-birit keluar kamar mandi. Ternyata benar cerita yang beredar selama ini. Suka ada pocong di kamar mandi. Pada malam itu, aku melihatnya sendiri. Aku Fenty, karyawan swasta berkantor di Jakarta. Perusahaan tempatku bekerja bergerak di bidang jasa konsultan. Klien kami tersebar hampir di seluruh Indonesia. Karena banyak dan tersebarnya klien itulah, mengharuskan kami secara berkala mengirim orang untuk mengunjungi klien di luar Jakarta. Salah satu orang itu adalah aku. Ya, jadinya aku sering bertugas keluar kota. Singkatnya, seperti yang sudah banyak kita tahu, kalau dinas luar kota pasti akan menginap di hotel selama waktu yang diperlukan. Dengan begitu, sudah berbagai macam model hotel sudah pernah aku tempati. Dari yang hotel biasa saja di lokasi kecil, sampai hotel mewah di kota besar, semua sudah pernah aku huni. Dari yang biasa saja nggak ada seram-seramnya sama sekali, sampai yang sangat menakutkan. Ya, menakutkan. Aku pernah mengalami peristiwa seram yang malah terjadinya di hotel mewah. Begini ceritanya. Surabaya, tahun 2014. Perusahaan mengirim aku sendirian untuk berkunjung ke kantor klien di kota pahlawan itu. Waktu itu, perusahaan menempatkan aku di satu hotel mewah di bilangan Darmo Raya. Hotel yang berbentuk bangunan modern, menyediakan kamar kelas atas dengan berbagai macam fasilitas. Kalau sudah di hotel mewah begini, aku jadi sekalian refreshing dengan menggunakan seluruh fasilitas yang ada. Aku masih ingat, waktu itu malam terakhir di Surabaya. Keesokan paginya sudah harus kembali ke Jakarta. Biasanya kalau sudah di hari terakhir seperti ini, aku meluangkan waktu bersantai mencari tempat melepas lelah untuk makan dan ngopi di luar hotel. Sama juga dengan malam itu, aku habiskan waktu di salah satu kafe yang letaknya cukup jauh dari hotel. Setelah selesai,
Aku kembali ke hotel sekitar jam 8. Nggak langsung masuk kamar, tapi terlebih dahulu menggunakan salah satu fasilitas, yaitu gym. Lumayan lama, sampai jam 10 aku nge-gym, setelah itu baru masuk kamar. Di dalam kamar, merebahkan tubuh sebentar di tempat tidur, santai menonton TV sambil menunggu bathtub penuh dengan air. Malam itu aku berniat untuk berendam air hangat, yang sepertinya akan sangat nikmat terasa setelah lelah beraktivitas seharian. Setelah bathtub penuh, aku pun masuk ke kamar mandi. Kamar mandi di kamarku ini besar. Ada 2 ruangan yang dipisahkan oleh dinding kaca tembus pandang. Ruang pertama berisi 2 wastafel yang di dalamnya ada cermin besar. Lalu ada kloset juga. Ruang kedua tentu saja berisi bathtub tempatku berendam. Seperti yang sudah aku bilang tadi, berendam air hangat setelah lelah berkegiatan adalah percikan surga, nikmatnya tiada tara. Tapi ternyata hanya sebentar, mungkin hanya 15 menit aku menikmati berendam air hangat. Karena berikutnya aku mulai merasa ada keanehan. Ketika sedang berendam sambil memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Seperti ada suara perempuan yang sedang berbisik persis di telinga. Bangun. Suaranya seperti itu. Tentu saja aku kaget. Suara siapa ini? Ah, mungkin tadi sebentar ketiduran dan bermimpi. Aku masih coba untuk berpikir positif. Lalu, aku menenggelamkan wajah membasahi kepala dengan air hangat. Nah, beberapa detik kemudian ketika kepala sudah muncul di permukaan, tentu saja aku harus membasuh wajah menyeka air. Saat itulah aku terhenyak kaget ketika penglihatan masih belum sempurna karena masih ada air di wajah. Nggak secara langsung, tetapi aku melihat ada sosok yang sedang berdiri di balik dinding kaca. Berdiri di depan wastafel. Sosok perempuan, rambutnya panjang. Refleks aku langsung mengucek-ucek mata lalu melihat langsung ke depan wastafel dengan lebih jelas. Tapi ternyata sudah nggak kelihatan lagi. Sosok itu menghilang. Aku memutuskan untuk selesai berendam, lalu keluar dari bathtub. Tapi ketika masih berdiri di samping bathtub, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Jadi gelap, tapi masih ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah bawah pintu. Semakin ketakutan, aku lalu cepat-cepat handukan berniat untuk langsung keluar kamar mandi. Ternyata nggak semudah itu. Dalam ruangnya cahaya, aku merasa sepertinya aku sedang nggak sendirian. Benar saja, ketika mata sudah terbiasa dalam gelap, aku melihat ada sosok seram, perempuan, yang sedang berdiri di pojok sebelah kloset. Dia diam saja nggak bergerak. Seram sekali. Melihat itu, aku langsung lari, mengambil baju sekenanya, lalu pergi keluar kamar. Setelah itu, aku meminta kepada pihak hotel untuk pindah kamar. Sungguh pengalaman yang sepertinya akan aku ingat selama hidup.